Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, dan ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah dalam hidup kami.
dan kami katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara semua? Selamat pagi. Mari pagi hari ini kita akan jalan-jalan secara virtual ke Tanah Perjanjian. Secara khususnya saya ingin mengajak saudara ke sebuah lokasi yang bernama Timna Park atau Taman Timna. Dan di Taman Timna ini seperti gambar pertama yang akan ditampilkan, saudara bisa lihat gambar nomor 1, di Timna Park ini ada replika kurang lebih tabernakel. Saya tidak mengatakan bait Allah tetapi tabernakel, karena pada saat itu bangsa Israel sedang nomaden, sedang berpindah-pindah. Ya, mereka mengikut arahan Tuhan. Tiang awan
tiang api pergi kemana, mereka harus cepat-cepat bongkar kemah suci atau bahasa Ibraninya hamishkan. Ya, mereka harus ikut berpindah, berdiam di mana hadirat Tuhan, mereka harus berkemah lagi di sana. Dan inilah kurang lebih replika dari tabernakel. Bukan bait Allah itu yang sudah dibangun oleh Salomo di Yerusalem, tapi ini adalah tabernakel. Coba kita lihat dari depan gambar berikutnya. Nah, kurang lebih dekat seperti inilah. Saudara tahu di situ seperti saudara belajar di sekolah minggu, ya, ada tempat memberikan korban bakaran di mana imam akan menyembelih lalu dibakar di sana sebagai persembahan yang harum, lalu ada tempat cuci tangan di sana, ya kan? Dan juga baru imam yang masuk ke dalam ruang kudus dan ada ruang maha kudus 1 kali setahun. Nah, sampai di sini dulu gambarnya, nanti kita akan lanjutkan. Saya ingin sedikit terangkan saudara pada pagi hari ini bahwa sejarah mencatat dari kitab Keluaran pun, Keluaran pasal 29 mencatat demikian, bahwa consecration atau korban bakaran itu semua dilakukan oleh suku Lewi, imam-imam dari suku Lewi. Ada yang namanya burnt offerings, korban bakaran. Ada yang namanya peace offerings, korban pendamaian. Nah, kita tahu bahwa persembahan-persembahan yang diberikan itu untuk ganti kuasa kematian yang seharusnya mengenai orang ini ditimpakanlah kepada imam itu dan ditimpakan pada korban itu dan kemudian korban itu yang mengalami maut. Dan kemudian binatang yang digunakan kita tahu bahwa ada lembu, ada kambing domba, ada burung dan sebagainya, tergantung bisa memberikan yang mana. Itu berbicara mengenai substitusi. Jadi digantikan korban bakaran itu. Mengambil semua hukuman yang harusnya itu kita yang menerimanya. Tetapi diambil hukuman itu supaya bukan kita yang kena, tetapi sudah selesai. Sudah diselesaikan. Nah, mungkin saya tidak bisa terlalu panjang lebar menceritakan bagaimana prosesinya dan sebagainya. Saudara nanti bisa baca buku dan sebagainya. Namun yang ingin saya berbagi pada pagi hari ini kita harus benar-benar memahami prinsip ini secara singkat. Supaya kita ini benar-benar appreciate sistem yang Tuhan buat. Konteks ini dalam perjanjian lama. Sistem yang Tuhan buat itu saudara, bahwa sebelum ada tempat ini, sebelum ada Mishkan atau tabernakel, yang ada adalah Tuhan berikan gambaran ketika 10 perintah Allah turun di Gunung Sinai, itu juga menggambarkan adanya separation, di mana tidak semua orang boleh naik ke hadirat Tuhan. Hanya priest, imam, kepala, dalam hal ini Musa yang naik ke atas. Kemudian saudara tahu di bawahnya Musa bisa memanggil Yosua, tapi yang lain di bawah semua. Dalam gambaran tabernakel mereka semua di luar, mereka tidak masuk kalau mereka tidak membawa persembahan atonement atau mereka tidak bawa burnt offerings, mereka tidak akan bisa masuk. Nah, setelah sampai di Sinai, mereka itu tidak boleh macam-macam. Mereka harus berada di zona mereka. Kalau mereka berani naik ke hadirat Tuhan, hukumannya fatal, yaitu apa? Kematian. Mereka yang main-main dengan hadirat Tuhan, hukumannya adalah kematian. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. 2000 lebih tahun yang lalu Yesus datang ke dunia. Allah mengubahkan semuanya itu. Allah menggantikannya dengan satu hal yang dinamakan covenant. Atau kalau bahasa Inggris lainnya itu friendship treaty. Perjanjian yang bersahabat. Perjanjian yang menguntungkan. Perjanjian yang bersahabat. Akhirnya ketika orang-orang itu mentaati 10 perintah Allah yang diberikan, kita kembali ke perjanjian lama dulu ya. 10 perintah Allah itu mereka diberikan pagar supaya mereka tidak melanggar, di mana tidak gampang juga untuk mentaati 10 perintah Allah. Ketika mereka belajar untuk melakukan itu, mereka belajar melakukan perintah, maka
Tuhan memberikan visi-visi kepada para pemimpin untuk bangsa Israel. Dan ketika visi-visi itu diberikan, mulailah hubungan itu dipulihkan dengan Tuhan. Akhirnya kalau kita belajar sejarah, akhirnya terbangunlah ada hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati, ini yang penting. Tabernakel itu berbicara mengenai hadirat Allah. Di mana ketika ada hadirat Allah, ada berkat Tuhan. Amin. Ada penyelesaian dari Tuhan. Ada kemenangan, ada kepastian, ada perlindungan. Coba kita lihat gambar yang berikutnya. Gambar yang berikutnya coba kita lihat. Nah, ini kurang lebih itu namanya wash basin yang di depan atau tempat cuci tangan, saudara, cleansing. Dan situ kalau saudara lihat itu adalah tirai, ya enggak tipis-tipis sekali, harusnya sangat tebal. Itu digunakan imam saja yang bisa ke sana untuk masuk ke ruang kudus. Nah, sekarang saya ingin breakdown, coba ditampilkan gambar berikutnya. Kita sambil jalan-jalan, kita sambil belajar. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Yang pertama, paling kiri sendiri, saudara bisa lihat. Di situ ada imam yang mempersembahkan korban bakaran. Ya, persembahan yang harum itu dari ini. Persembahan yang wangi karena lemaknya dibakar, persembahannya harum, ya kan? Dipersembahkan kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan. Kemudian maju lagi tempat cuci tangan. Dan kemudian masuk lebih dalam itu ruang kudus. Dan di ruang kudus ada beberapa item. Nanti saya akan sedikit tampilkan, saya tidak akan jelaskan semua. Ya, ada table of shewbread, saya jelaskan bahasa Inggris saja. Kemudian ada meja yang lain yang mungkin saudara belum pernah lihat, tapi nanti saya akan tampilkan. Dan ada juga menorah. Saudara mungkin bingung apa itu. Nanti kita akan lihat sama-sama. Dan masuk ke dalam, sebelumnya ada tirai dulu. Dari tirai itu baru ada ruang maha kudus dan di dalamnya ada tabut perjanjian. Nah, sekarang gambar yang berikutnya, coba kita lihat. Nah, ini yang dinamakan namanya mezbah atau altar of burnt offerings. Ini digunakan untuk mengorbankan korban bakaran. Di sini bisa menggambarkan pertobatan kita, ya. Nah, gambarnya bisa diturunkan dulu, saudara bisa dengarkan penjelasan ini. Korban bakaran ini menggambarkan mengenai pertobatan kita. Aku minta ampun, ini aku persembahkan. Aku minta ampun. Aku menyerahkan segala dosaku. Aku serahkan hatiku yang patah ini, yang tidak sempurna ini. Dan rohku yang terjerat sesuatu ini aku serahkan. Aku menyerahkan. Aku serahkan. Sacrifice. Inti dari mezbah korban bakaran ini adalah sacrifice. Mengorbankan sesuatu. Mengorbankan sesuatu. Diserahkan kepada Tuhan. Ya, lanjut gambar berikutnya. Ada yang namanya di dalam bahasa Inggris laver of water atau tempat cuci tangan. Kaki juga dicuci. Di sini mengingatkan, gambarnya bisa diturunkan, terima kasih. Di sini kita diingatkan bahwa masuk ke hadirat Tuhan bukan berarti di depan gereja kita harus cuci tangan, cuci kaki. Oh, kalau dalam masa pandemi ini tentunya protokolnya seperti itu. Hand sanitizer dan sebagainya. Tetapi bukan berarti nanti kalau sudah tidak ada pandemi, wah saya masuk gereja saya harus cuci tangan, cuci kaki. Bukan physically, tetapi ini menggambarkan bahwa masuk mendekati Tuhan. Dalam hal ini bukan jemaatnya loh bahkan. Ini priestnya, imamnya untuk masuk ke hadirat Tuhan. Itu mereka harus benar-benar mempersiapkan diri. Clean, bersih. Untuk kembali mendekat ke hadirat Tuhan itu harus dengan bersih. Dalam hal ini kita bisa terjemahkan hatinya harus bersih. Kalau kita datang kepada Tuhan kita harus bersih. Tuhan tidak lihat yang di luar tapi Tuhan melihat hati. Kita harus bersih. Datang kepada Tuhan pagi hari ini, saudara punya banyak permasalahan. Tidak ada yang tidak punya masalah di dunia ini. Tapi kalau Anda memutuskan untuk datang kepada Tuhan, setelah Anda naikkan korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Setelah bawa korban, saudara membersihkan diri, mempersiapkan hati untuk
masuk lebih dalam. Kemudian gambar berikutnya, boleh tolong bantu saya. Nah, gambar berikutnya di sini ada namanya candlestick. Ada 7 lampu yang dibakar menggunakan minyak zaitun yang murni. Ini sebenarnya menggambarkan liturgi pada saat itu bangsa Yahudi, di mana kalau sekarang kita kurang familiar. Ini sebetulnya menggambarkan bahwa biar ada senantiasa terang yang menerangi. Kita diingatkan bahwa Tuhan adalah terang yang selalu bersama dengan kita. Ya. Lalu gambar berikutnya. Ini adalah altar of incense, di mana imam itu membakar incense. Ya. Wangi-wangian pagi dan malam hari. Dan ini sebenarnya menggambarkan doa. Ya, bisa diturunkan dulu gambarnya, terima kasih. Ini sebenarnya menggambarkan doa. Seperti kata Yosua, kalau kita merenungkan firman siang dan malam. Kalau kita berdoa bukan berarti cuma siang tok dan malam tok, tetapi setiap waktu. Siang dan malam artinya setiap waktu. Sudah ada doa yang dinaikkan, ada doa yang diucapkan. Doa itu bukan meminta, doa itu bukan hanya meminta-minta permohonan, memohon. Tapi doa itu juga berkomunikasi. Ada komunikasi, ada wangi-wangian, ada incense yang dibakar yang harum. Yang mengingatkan pada kita bahwa hadirat Tuhan itu kalau kita berdoa di dalamnya, ada sebuah hubungan yang sangat amat indah. Ya. Dan saudara, saya singkat saja, kita langsung lihat ke gambar. Nah, sekarang ini adalah namanya veil. Kita tahu bahwa antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada tirai yang membatasi. Dan tirai ini di situ ada gambar kerubim. Gambarannya kurang lebih terjemahnya bisa macam-macam gambarannya. Tapi saya ambil contoh yang cukup bagus di sini. Dari kerubim ini dibordirkan gitu ya, diletakkan di situ. Ini mengingatkan bahwa sekarang pada waktu itu maksud saya, kita itu dibatasi dari hadirat Tuhan secara langsung supaya kita tidak mati. Kita dibatasi. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, gambarnya bisa diturunkan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, yang terbelah dua adalah ini. Tidak ada lagi batasan antara Tuhan dan manusia. Kalau tadi ini diingatkan supaya bahwa ada yang menutupi kita dari hadirat Tuhan supaya kita tidak mati. Sekarang Tuhan yang tidak membatasi antara manusia dan Dia. Amin. Dan yang terakhir, gambar yang terakhir. Di ruang maha kudus, Holy of Holies. Ketika imam besar masuk ke tempat ini. Saudara perlu tahu, imam besar itu orang yang sangat amat mengkhususkan diri. Dan masuk ke tempat ini cuma 1 kali 1 tahun. Di situ dinamakan the Day of Atonement. Ya, Atonement. Hari penebusan. 1 hari dalam 1 tahun. Datang ke hadirat Tuhan. Untuk apa? Hanya mendekat ke hadirat Tuhan. Dan di situ memang di Alkitab dicatatkan, di Keluaran 25, Keluaran 29 dicatat bahwa there I will meet with thee. Aku akan berjumpa denganmu. Dan juga dituliskan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa, I will commune with thee. Aku akan berjumpa, aku akan bercakap-cakap, aku akan bertatap muka denganmu. Di hadirat Tuhan, berjumpa, bercakap-cakap, bertatap muka. Dan saudara perlu tahu, semua yang saya tampilkan ketika kita jalan-jalan tadi itu, semua sekarang tidak seribet itu. Karena ada Tuhan Yesus Kristus. Coba tolong ditampilkan gambar yang ketiga kalau tidak kedua. Gambar pertama aja, gambar pertama. Ya, semua keribetan ini saudara, dari luar harus bawa korban ini itu. Semua sekarang kita tidak perlu lakukan. Dan jangan sampai kita mengatakan, ya sudahlah sekarang gampang. Jangan kita menggampangkan hal ini. Tapi biar hari-hari ini kita belajar. Tabernakel Allah itu berdiri
supaya pada saat itu, ini camkan baik-baik, gambarnya boleh diturunkan. Tabernakel Allah itu berdiri supaya pada saat itu ada provision of God, ada penyediaan Allah bagi bangsa Israel yang sedang berada di padang gurun. Tuhan menjagai, Tuhan menyediakan. Bahkan sampai keturunan-keturunannya pun dijamin karena ada tabernakel, ada hadirat Tuhan di situ. Ada Allah yang menjamin kehidupan kita semua. Ada Allah yang menjamin semuanya bagi kita. Dan saudara, mungkin kalau saya jelaskan terus mungkin terlalu panjang. Mungkin nanti lain saat, tapi saya ingin persingkat. Ketika Yesus hadir, Yesus mengatakan bahwa aku ini tabernakel yang sempurna. Saya kutip dari sebuah buku. Kristus adalah tabernakel yang sempurna. Kristus adalah jaminan yang sempurna bagi kita semua. Sehingga kalau ada Kristus dalam hidup kita, kalau dulu kita harus masuk ke tabernakel, melakukan bla 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 bla, baru ada jaminan. Tetapi sekarang kalau Kristus ada di dalam kita, ada jaminan bagi kita semua. Ada kesembuhan, ada keberkatan, ada kelepasan di dalam nama Yesus. Dia itu datang bukan cuma sekedar show off, tetapi Kristus datang yang perlu kita kenali karya Kristus. Saya ingin sematkan karya Kristus itu dalam prosesi yang tadi saya tampilkan kepada saudara. Saudara, dia itu bukan cuma tabernakel yang sempurna, tetapi Kristus itu juga imam yang sempurna. Saudara perlu tahu ketika korban itu dibawa, sebelum dibakar, korban itu akan disembelih oleh imam. Dan ketika disembelih, darah, dam atau blood itu akan dicipratkan kepada imamnya. Supaya apa? Kekudusannya itu dari darah itu kena imamnya. Dan nanti imam yang akan melakukan prosesi. Darah dicipratkan, darah itu menggambarkan wah salah, dosa dan sebagainya. Lalu cuci tangan, semuanya dicuci supaya bersih. Ya, lalu imam itu akan masuk, semua protokol dilakukan oleh imam. Tapi Alkitab mencatat Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Saya tidak akan buka sekarang. Itu dicatatkan bahwa kalau dulu oleh darah hewan, tetapi sekarang ada darah anak domba Allah yang sudah melakukannya bagi kita semua. Yesus datang sebagai imam besar. Dia yang melakukan semuanya dari pintu depan. Coba gambar ketiga, coba tolong ditampilkan gambar ketiga. Gambar yang ketiga. Pintu depan, ya kan, dari luar. Kemudian sampai di sini. Halaman depan. Kemudian ada altar. Kemudian ada ini tempat cuci tangan yang saudara lihat sekarang. Dan kemudian masuk lagi. Coba gambar berikutnya. Nah, masuk lebih dalam lagi. Ada golden candlestick. Di situ lampu yang 7 tadi itu harus dinyalakan. Yesus yang melakukannya. Table of shewbread. Meja di mana di situ diletakkan ada 12 roti. Tidak beragi, unleavened bread. Ya, Yesus semua yang melakukannya. Dan kemudian altar of incense. Pelayanan intercession, berdoa syafaat. Yesus pun sudah bersyafaat bagi kita. Kemudian ministry of communion di ruang maha kudus. Di yang paling belakang itu Yesus sudah melakukannya bagi kita. Artinya apa? Gambar boleh diturunkan, terima kasih. Yesus sudah melakukan semuanya bagi kita. Bagian yang sulit itu Yesus sudah lakukan. Sekarang bagian kita hanya yang mudah yang bisa kita lakukan. Yaitu apa? Memastikan Yesus yang sudah melakukan semuanya itu. Kalau semua itu sudah dilakukan ada jaminan. Dan jaminan di dalam Yesus itu pastikan ada di dalam hidup kita. Kalau Yesus senantiasa ada di dalam hidup kita. Kita senantiasa berkomunikasi, mengucap syukur kepada Yesus. Maka dipastikan preservation, providensia, pemeliharaan Allah itu akan terjadi dalam hidup kita. Dibuktikan sendiri oleh bangsa Israel.
Ketika mereka di padang gurun, mereka keliling kemana-mana, mereka semua baik-baik, mereka terjaga. Baru ketika mereka membuka celah, mereka buka pintu yang lain, maka iblis bisa menyerang karena perlindungannya diangkat. 1 ayat lagi, 2 ayat lagi, kemudian kita akan selesai. Saya mengajak kita boleh membuka Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, 8. Wahyu pasal 3, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Sekarang kita akan berbicara mengenai Yesus yang adalah pintu bagi kita untuk bisa masuk ke dalam semua janji Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan dikatakan kalau aku yang membuka pintu, tidak ada yang bisa nutup. Kalau aku yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Dan 1 ayat lagi, Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-7, 8, 9. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 7, 8, dan 9. Maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jesus is the door. Dia adalah pintu. Kalau dia sudah membukakan pintu, kita harus masuk melalui Yesus. Kita harus menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Kalau kita tadi jalan-jalan ke Israel, kita belajar bahwa semuanya itu harus dilakukan. Dan kemarin hari Rabu, minggu yang lalu, Pak Yones Sunardi sempat berbicara mengenai bahwa orang sakit kalau datang ke bait Allah, setelah dilakukan itu korban bakaran dan sebagainya, dan kalau imam itu berkata sembuh, maka di perjalanan orang itu akan sembuh. Orang itu sembuh bukan kata imam itu, tapi orang itu sembuh karena dia terima mujizat. Mujizat dari mana? Mujizat dari pertobatan. Dan pertobatan dihasilkan dari apa? Pengorbanan ini dan ini dan ini, prosesinya begini. Tapi di dalam Yesus, semuanya itu sudah ditanggung oleh Yesus. Oleh darah anak domba Allah. Oleh bilur-bilurnya kita semua sudah sembuh. Kita semua sudah dijagai. Kita semua sudah diberkati. Maka jangan sampai kita pernah lupakan bahwa Yesus yang adalah imam besar agung. Mari izinkan dia untuk bertahta, untuk hadir di dalam hidup kita. Dan ketika kita mengizinkan, pintu itu ada. Kita masuk melalui Yesus. Kita datang melalui Yesus. Kita datang kepada Yesus lebih tepatnya. Maka saya bisa pastikan, apapun penyakit Anda, apapun kelemahan Anda, apapun kekurangan Anda, apapun yang Anda butuhkan, semuanya sudah dibereskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebuah pesan yang singkat dari penjelasan yang panjang tadi. Mungkin saudara sudah jalan-jalan, apa intinya? Pesan singkat yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini adalah tabernakel yang adalah Yesus sendiri, imam besar yang adalah Yesus sendiri, semuanya itu ada di dalam Yesus. Penebusan, karya kebangkitan, karya pemulihan, semuanya ada di dalam Yesus. Maka kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut kalau bangsa Israel ribuan tahun yang lalu di padang belantara, padang gurun, dijagai, tercukupkan, apalagi saudara dan saya.
Kalau ada Yesus yang adalah imam besar agung, yang adalah pintu, yang adalah tabernakel itu sendiri, ada dalam hidup kita, maka semuanya pasti akan baik-baik saja. Dan hari depan yang penuh dengan harapan, itu pasti akan kita nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar firman yang kami renungkan boleh membukakan mata kami. Bahwa hari ini Engkau sudah menyederhanakan segalanya. Engkau sudah membuat covenant perjanjian. Engkau sudah melakukan semuanya bagi kami. Sehingga kami tidak perlu bingung, kami tidak perlu repot. Kami hanya perlu panggil satu nama, yaitu Yesus. Kami datang dengan korban pujian penyembahan kami kepada Yesus. Maka kami akan mendapati kemenangan, kami mendapati kelegaan, kami mendapati kebebasan dalam nama Yesus Kristus. Dan biar pagi hari ini damai sejahtera, sukacita, berkat rahmat dari Tuhan turun atas kehidupan kami semua. Kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.